Hai semuanya, salam kenal lagi, nama gue Joel, dan gue dari Fuse, itu komunitas, dan ini ketiga kalinya, thank you banget gue udah diundang lagi ke sini sama Merik dan teman-teman yang ada di sini ya. Oke, tunggu gue siapin dulu. Ini kalau boleh jujur gue uh, apa? Tadi Daniel sharing WL, dia bilang nggak janjian sama Merlin, WL-nya juga. Gue juga nggak janjian ngobrol sama Daniel. And maksudnya gue dikasih topik soal identity ini. And to be honest, gue ngomong terus terang ini lumayan gue pas siapin juga masih agak oke, ini gimana ya? Karena kalau boleh jujur ini topik yang susah. Lebih tepatnya susah diaplikasikan. Dan gue kalau ditanya apakah udah sesuai dengan yang gue ngomongin ini atau belum 100% jujur belum gitu kan. Jadi gue nggak mau juga kayak aduh gue mau ngomongin ini terus habis itu kayak gue kayak munafik gitu, gue kayak udah perfect, udah ngelakuin semuanya terus kasih tahu ke kalian, ngajarin kalian kasarnya gitu kan. And makanya gue kayak ini gimana ya. Dan tadi Daniel juga sharing topiknya related yang tadi identity yang kayak dari Daniel ngomong. Ini yang mengkonfirmasi gue, oke, mungkin ini ada sesuatu yang Tuhan pengen kita sama-sama belajar, and Tuhan pakai bukan orang yang udah sempurna juga, gitu kan. Jadi walaupun gue masih belajar juga, kita hopefully bisa sama-sama belajar, and kalian hopefully jangan ngejudge gue, gitu, oke? Dan gue mau sharing topiknya ini soal identity, tapi gue ngambil angle-nya adalah fake it till you make it, gitu. Ada yang udah pernah dengar nggak soal fake it till you make it? Ada quotation kayak gini, ada yang pernah dengar? Pernah? Oke. Ini kayaknya kalau di tempat kerja atau apa gitu kan udah sering banget gitu kan. Oh, belum bisa atau apa gitu kan. Udah fake it till you make it dulu kan gitu. Yang penting jalan dulu. Nah, itu kenapa gue mau ngambil topik ini. Oke, runutin dulu ke belakang. Kalau ngomong soal identity, obviously kita bakalan ngomongin soal who are you, who you are gitu kan. Nih, kebalik atau enggak? Oke, bahasa Inggrisnya gue inilah. Tapi siapa sih kalian itu sebenarnya gitu. Identity itu sesimpel siapa kalian gitu. And gue di sini nggak kebiasaan karena gue ngelitnya komunitas. Gue lebih suka kalau kita act gitu kan, nggak cuman denger doang. Gue pengen kalian ngelakuin sesuatu. Yaitu biasa kalau orang khotbah biasanya kalian mesti simpen handphone. Gue pengen kalian keluarin handphonenya kalian semua. Gue pengen kalian nulis nanti siapa kalian punya identitas gitu. Ya, boleh keluarin handphonenya dulu nggak? Keluarin handphonenya, buka notesnya. Buka notes atau mungkin gue biasa kalau nyatet nggak di notes di WA, gue WA ke diri gue sendiri. Gitu, supaya ini bisa dibuka notes atau WA-nya. Udah? Udah? Bisa diangkat handphonenya? Bisa? Oke, udah siap notesnya. Oke, nah gue akan sebelumnya, kalian itu siapa yang ada terbesit di pikiran kalian? Gue kasih contoh. Ini ada orang pernah ditanya, kalian tahu nggak scene-nya ini pas kapan? Di Avengers pertama, yang waktu itu Tony Stark, Iron Man, lagi berantem sama Captain America kan. Terus si Captain America ini nanya apa? Without the suit, who you are? Gitu kan. Siapa sih kamu kalau nggak pakai jubah Iron Man kamu gitu kan? Ada yang ingat nggak jawabannya apa? Playboy, billionaire, philanthropist. Dia bilang kan kayak gitu kan. Jadi pas lagi berantem, siapa kamu kalau nggak ada jubah kamu? Memangnya kamu jago gitu kan. Terus habis itu dia bilang, oh ya, gue playboy, billionaire, philanthropist gitu. Jadi kalian, siapa sih diri kalian ini gitu kan. Balik lagi ke who you are. Tadi kalian udah siapin handphone kalian. Gue kasih kalian waktu 1 menit. Apapun yang kalian kepikiran di diri kalian. I'm a husband, I'm a anak, gue seorang pengusaha, gue seorang dokter, apapun itu, kalian catetin di situ dulu. Oke, 1 menit dari sekarang, coba dicatat. Oke, 1 menit. Oke, 20 detik lagi. Diri kalian saat ini ya, apa yang jadi ada di diri kalian saat ini?
Oke, 1 menit. Oke, nah nextnya kalian mungkin bisa enter 2 kali, enter gitu. Yang diri kalian saat ini. Oh by the way ini gue nggak akan minta kalian akan sharing ke orang lain, jadi kalian bisa tulis apapun gitu. Nggak akan kayak gue minta, oh nanti share ke teman-temannya di sebelah atau apa. Jadi feel free ya, ini safe gitu. Yang kedua yang gue akan minta kalian adalah tulis apa sih yang kalian pengen ada di diri kalian 5-10 tahun ke depan atau jangka panjang lah gitu. Misalnya kayak, oh gue pengen, misalnya gue pengusaha, gue pengen jadi pengusaha yang berhasil, masuk Forbes 100 misalnya gitu, atau apa. Atau misalnya belum menikah, pengen menikah, pengen jadi seorang istri atau suami, atau apapun gitu. Nah itu kalian, gue kasih waktu lagi 1 menit untuk nulis ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, 30 detik lagi. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah? Oke, ini nggak bakalan dites. Ini at least untuk kalian mengetahui diri kalian sendiri ya, gitu. Oke, ini bisa disimpan dulu. Di put down dulu phone-nya. Nanti gue akan jelasin dan maksudnya untuk kalian juga bisa comparing gitu kan. Nah, kalau kita belajar kalian itu siapa, tadi kan kalian udah ada kalian saat ini apa dan nextnya. Kenapa fake it till you make it itu? Biasanya orang ada sampai kata-kata ini karena kalian ada aspirasinya. Kalian pengen nanti 10 tahun ke depan ini menjadi apa gitu kan. Oh gue pengen 10 depan. Nah yang sekarangnya, kondisi kalian sekarang ini, selisihnya itu yang kalian mau fake it kan. Atau kadang-kadang, oh gimana caranya gue bisa ngelakuin ini sampai gue bisa make it ke posisi yang gue mau gitu. Gue misalnya sekarang belum jadi yang simple lah, yang masih single, belum married gitu. Oke, gimana caranya gue supaya nanti ke depannya bisa married gitu kan. Nah ini yang gimana caranya prosesnya itu. Itu yang makanya kadang-kadang banyak orang, apalagi di pekerjaan dan lain-lain, oh gue belum punya penghasilan segini, atau apa, gue mau fake it supaya kelihatan ini, dengan harapan kita bisa make it gitu kan, in the future. Nah, kita belajar dulu dari Alkitab. Ada orang juga yang melakukan fake it, dan dia sebenarnya make it gitu, tapi I don't think it's a really good way juga sebenarnya. Dan kita bisa belajar dari Jacob gitu, Yakub. Kalau kalian pernah dengar ceritanya Yakub itu dia namanya sendiri adalah to follow behind. Dia pas lahir dia pegang kakinya kakaknya Esau, makanya dia ada Hebrew-nya juga Hil gitu kan. Dan dia itu ada kata arti katanya juga adalah supplant or overreach. Overreach itu jadi melampaui reach-nya dia gitu, melebihi reach-nya yang sebenarnya gitu. Dan yang menarik kalau kalian ingat ceritanya, Yakub itu adalah anak yang tua atau yang muda? Yang muda kan? Dan dia pengen sesuatu yang dia nggak punya. Apa itu? Hak kesulungan. Hak kesulungan itu punyanya yang sulung, obviously. Cuman sebagai yang muda, dia nggak punya itu. Untuk bisa punya hak kesulungan, dia mesti jadi yang sulung, obviously, gitu kan. Dan dia mengingini sesuatu yang dia nggak punya untuk jadi sulung. Dan untuk jadi sulung, seperti Esau, dia mesti jadi seperti Esau waktu itu. Makanya mamanya dengar, si Esau ini katanya mau diberkatin sama Ishak, papamu gitu kan. Kamu mau nggak gitu untuk dapetin hak kesulungannya? Ya udah nggak apa-apa, boleh gitu kan. Terus cuman aku ini beda sama kakak gitu kan. Aku nggak bisa jadi kakak. Kenapa? Ada yang tahu nggak apa yang dia butuhin untuk dia bisa jadi seperti kakaknya? Hah? Apa? Oke, jadi yang dia pengenin adalah Jacob fake it, bisa dibilang bulu tangan. Oke, jadi karena kakaknya berbulu, dia bilang gue kulitnya halus gitu kan. Kalau anak zaman sekarang malah kebalik ya, pengennya kayak Yakub semua, pengennya mulus gitu kan. Tapi Yakub dia kayak butuhnya kebalik, gue butuh berbulu gitu kan. Gimana caranya gue bisa berbulu seperti Esau gitu.
Kebetulan papanya udah agak rabun, buta, jadi waktu itu cuman bisa pegang gitu kan. Jadi dia nggak bisa lihat. Nah, akhirnya gimana caranya dia fake it, punya bulu tangan? Ya udah, akhirnya dia bunuh kambing, bukan domba, kambing. Terus habis itu dia ambil kulitnya, jadiin bulu, dia pakai di tangannya supaya kelihatan pas bapaknya pegang ada bulunya, gitu kan. Nah, terus habis itu dia datang ke bapaknya, dia bikin kambing ini, kalau orang Manado bilang dia kasih sup brenebon. Jadi ada sup kacang merah, dia kasih ke bapaknya dan bapaknya makan. Gitu. Jadi Yakub in a way dia itu memfake it, dia punya bulu tangan dan lain supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia nggak punya, gitu kan. And at point ya akhirnya dia dapetin juga, gitu kan, hak kesulungannya itu. Nah, gue bisa bilang, maksudnya kayak kita itu kadang-kadang fake it sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi kadang-kadang belum tentu itu sesuatu yang Tuhan mau juga, gitu. Dan bahayanya, problem with the identity adalah kadang-kadang sekarang, apalagi dunia zaman sekarang ini, kalau kalian baca berita kadang-kadang bisa liar banget soal identity, gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kalau nggak ada patokan, orang itu bisa kayak, kalau kalian pernah dengar di Amerika itu ada orang bisa identify as anything gitu. Gue cowok, terus kayak, oh I want to be identified as a woman gitu, atau apa, bisa kayak gitu kan. Atau yang lebih absurd, dia bisa ngomong kayak gue mau identify as an animal, bisa jadi furniture atau apa. Gue kayak, oke, ini orang kenapa gitu kan, apakah gangguan mental atau gimana. Cuman itu dia, kalau nggak ada patokannya, nggak ada guidelinesnya, mereka ngomong itu, kalau ditanya kenapa kamu ngomong gitu, ya gue feel like that aja, gue ngerasanya gue ini mesti jadi cewek gitu kan, padahal gue cowok, atau mesti jadi furniture gitu kan. Terus kayak, oh kenapa kamu bisa kayak gitu juga, ya kebebasan gitu, gue siapa gitu kan, benchmarknya apa gitu, nggak ada benchmark, ya udah gue suka-suka gue gitu kan. Yang lucu, pernah ada satu kejadian kayak ada orang ditangkap polisi, terus kayak, oh gue identify as a woman padahal cowok, terus kayak apa, gue nggak mau kalau gitu yang periksa cewek gitu, cowok gitu, karena gue cewek nih gitu kan. Terus yang datang cowok juga polisinya, terus polisinya datang cowok, terus gue nggak mau diperiksa sama lu, terus cowoknya bilang, lu nggak boleh ngomong gitu, gue juga identify as a woman, jadi kita sama-sama woman, kita boleh periksa lu gitu kan. Jadi kan ngaco gitu kan, kayak suka-suka sendiri aja gitu. Orang bilang kan modern problem needs modern solution katanya kan. Nah jadi itu dia, kalau identity kita nggak ada patokannya, kadang-kadang jadi absurd gitu kan. Dan jujur, identity kita ini banyak kan sekarang kan terpengaruh sama yang ada di luar sana gitu kan. Nah, makanya kalau kalian lihat, oh kita di sini nggak ada kok yang sampai aneh-aneh kayak gitu. Oke, gue tone down. Ada yang kalian sebenarnya kayak tadi, kita udah tulis aspirasi kalian dan lain-lain. Makanya kita fake it juga kadang-kadang. Dan biasanya dunia zaman sekarang yang normal, orang fake it-nya itu dengan apa? Branded bag, dengan barang-barang mewah atau apa. Jadi gue nggak mengejudge orang mau beli barang mewah atau apa sama sekali. Kalian kadang-kadang ada yang mau appreciate diri kalian atau apa, it's okay. Cuman yang menarik, gue baca penelitian, barang mewah itu sebenarnya ditujukan, target marketnya bukan buat orang kaya beneran, tapi buat orang yang aspire to be rich gitu. Jadi yang pengen kelihatannya kaya gitu kan. Jadi makanya orang kadang-kadang kalau lihat tulisan mereknya gede atau apa, oh itu sebenarnya pengen kasih tahu, gue udah achieve this, makanya gue bisa beli ini loh. Jadi dia yang dia beli itu pengen dia beli statusnya gitu kan, untuk orang bisa achieve itu. Nah, kalau kalian lihat orang yang kaya beneran, bilioner-bilioner di luar sana, itu pakaiannya biasa banget. Oke, gue nggak bilang ini nggak murah, nggak mahal ya. Banyak yang ini kelihatannya biasa aja, atau bahkan ada yang kayak gembel gitu. Tapi mahal banget barang-barangnya. Karena makanya banyak orang sekarang kan bilang silent luxury atau apa gitu ya. Jadi nggak ada mereknya tapi mahal-mahal banget. Tapi itu dia, kalau orang branded kadang-kadang itu sebenarnya mereka mau membeli statusnya. Nah, ini yang kalian tadi mungkin bisa buka lagi handphone kalian comparing sama di sini. Sebenarnya kalau yang kalian mau achieve nanti ke depannya, itu biasanya ada related sama 4 hal ini. Which is pertama biasanya money, apakah kalian pengen punya kesuksesan secara finansial dan resource dan lain-lain. Nah ini yang kedua adalah power. Oh kalau kalian, gue pengen nanti mungkin kerja, nanti gue pengen jadi direktur, atau pengen jadi posisi apa gitu kan. Itu biasanya relatednya bukan ke posisinya, tapi kayak, oh kalau gue udah di posisi gini kemungkinan balik lagi bisa gue dapetin duit, atau juga bisa gue dapetin power. Gue bisa ngontrol orang, gue bisa lebih banyak influence atau apa. Atau yang ketiga, pleasure, feeling good. Oh gue pengen abis itu nanti bisa jalan-jalan kalau gue punya duit atau apa. Karena tujuannya kalian itu pengen ujungnya untuk mendapatkan kesenangan itu. Atau yang ketiga, 4, fame.
admiration. Jadi kayak, oh kamu udah sukses ya, atau misalnya kayak kamu berhasil ya, gitu. Ini gue langsung bisa bilang juga, kalau ini gue lupa teorinya atau dengarnya dari mana, cuman dia bilang gini, kalau cowok biasanya sama cewek itu agak beda. Cowok itu kan balik lagi, kalau di Bible juga respect, kalau cewek itu kan lebih ke love. Which is kalau cowok itu lebih ke reputation, gitu biasanya. Kalau cewek itu biasanya lebih ke relationship. Makanya kalau kalian ketemu orang, ini stereotype ya, nggak semuanya kayak gitu, tapi most likely kayak gitu. Kalau cowok ketemu cowok itu biasanya ngomongnya, gimana kerjaan lu? Apa kabar bro? Gitu kan. Baik nggak kerjaan lu? Gitu kan. Kalau cewek misalnya apalagi udah married, kayak adik gue itu udah married, biasanya ketemu cewek, mereka sama-sama kerja, masih apa, tapi kayak, gimana anak bro, gitu kan, sama suami, keluarga gimana, gitu kan. Karena dia melihatnya, menilainya dari sisi relationship biasanya. Nah, jadi makanya, kayak cowok itu biasanya, balik lagi, oh gue pengen punya achievement ini, dan lain-lain, oh supaya gue bisa punya kontrol, gue punya bisa fame, dan lain-lain. Kalau cewek, approvalnya, fame-nya, itu biasanya, oh lu udah married atau belum, makanya biasanya cewek lebih pressure untuk menikah dan lain-lain gitu. Makanya ini ada part yang kita secara naluri itu mengejar, gue fame-nya ke sini, makanya orang post biasanya di Instagram juga atau keluarga gue baik-baik, sehat-sehat gitu kan, untuk mengasih tahu approval ke orang lain soal identitas kita yang ini loh gitu kan. Nah, yang menarik adalah soal 4 hal ini. Di sini gue mau tes dulu ke kalian. Matius 4 ayat 9, dia berbunyi, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sungguh menyembah aku. Gue mau nanya, ini yang ngomong siapa? Tuhan, manusia, malaikat, atau setan? Ada 4. Setan? Ada yang bilang Tuhan? Ada yang bilang malaikat? Atau manusia? Oke, semuanya setan. Oke. Gue assuming kalian ngomongnya setan dulu ya. Nanti gue akan balik lagi ke sini untuk ini, gue mau ngetes dulu. Nah, untuk kita perang sama setan, gue pengen kasih tahu ini kalian triknya setan dulu nih apa, gitu. Karena kalau kita nggak tahu, dan ini bless me kalau kita tahu apa yang dia lakukan, supaya kita bisa menghindar obviously ya. Kalian tahu Adam dan Hawa pas di Taman Eden, waktu itu Tuhan kasih satu peraturan soal makan buah apa? Ada yang inget nggak? Oke, boleh makan semua buah itu kecuali satu yang di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya kan. Nah, kita lihat belajarin caranya setan untuk membujuk Hawa itu gimana ya. Di Kejadian 3, adapun ular ialah paling cerdik bla bla bla. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Hawa, tentulah Allah berfirman, ini kalian baca ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan. Tadi yang benar mestinya apa? Semuanya boleh kamu makan kecuali satu. Tapi setan ngomongnya apa? Setan bilang bukannya semuanya nggak boleh dimakan kan? Jadi dia coba belokin gitu. Dia mau tes si if Hawa punya pengetahuan gitu kan. Terus perempuan itu ngomongnya gini, oh buah-buah ini boleh semuanya dimakan loh. Gitu, nggak apa-apa Tuhan bilang gitu. Terus tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Nah, if ini udah agak lupa mungkin yang Tuhan ngomong, karena dia sebenarnya cuma disebut nggak boleh makan, tapi dia nambahin juga nggak boleh dimakan dan diraba. Padahal cuma bolehnya dibilangnya nggak boleh dimakan aja gitu. Jadi kayak udah nggak boleh dimakan dan diraba. Terus habis itu setan ngomong lagi, sekali-sekali kamu nggak akan mati gitu. Langsung dia bantah yang Tuhan ngomong. Tuhan bilang kalau kamu makan akan mati, kalau kamu makan ini nggak mati loh, gitu. Malah kamu akan menjadi seperti Allah. Setan ngomongnya kayak gitu. Nah, ini jadi yang menarik. Ini gue akan, ini skip dulu. Triknya setan itu adalah pertama, dia akan mendistort apa yang Tuhan udah ngomongin. Tadi Tuhan udah ngomongin, kamu nggak boleh makan buah. Terus habis itu dia akan bilangnya, ini semuanya kamu bukannya nggak boleh dimakan ya? Dia langsung overin gitu kan. Dan yang lain juga, distort God's word ini bisa dua, bisa belokin atau bisa pakai ayat-ayat itu sesuai tapi dengan konteks yang tidak tepat gitu. Nanti kita akan lihat lagi juga. Terus yang kedua, silent community. Ini silent community. Kalau kalian ingat, abis Hawa makan buah itu dia kasih ke siapa? Adam kan? Berarti di sebelahnya pas si ular itu ngomong, ada Adam di sebelahnya. Cuman Adam ngapain?
Diem. Dia lagi dibujukin, Adamnya kayak, oh gitu ya. Nggak ngomong, nggak rebuke. Bukannya ini Tuhan ngomongnya kayak gini, nggak boleh lah atau apa. Dia bukannya rebuke, dia diem aja. Gitu. Jadi dia silent. Dan itu makanya yang terakhir, setan punya trik adalah identitinya orang itu bergantung sama actionnya kita. Gitu. Jadi dia maunya word affirmation. Jadi yang tadi dia bilang, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Gitu. Nah, ini gue mau kasih lihat tadi triknya setan ke Adam dan Hawa. Dia lakukan hal yang sama juga kepada Yesus. Kepada Yesus yaitu di gurun pasir. Ketika habis itu ceritanya Yesus lagi puasa dan di Matius 4 ayat 3 dia bilang gini, si setan datang, terus dia bilangnya ini, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Nah, dia bilang apa? Ini yang tadi yang gue bilang. Yang part ketiga, action kita itu baru jadi identity kita. Kalau kamu mau jadi anak Allah, buktiin dong. Ya kan? Terus habis itu Yesus bilang, Yesus balasnya apa? Kalau tadi if salah, Yesus kan yang perfect example-nya, dia balasnya dengan ayat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar daripada mulut Allah. Terus iblis balas lagi, nggak mau kalah gitu kan. Oh, kamu pakai ayat. Habis itu setan pergi ke ayat 6 itu, dia bilang, jika engkau anak Allah, balik lagi dia bilang, buktiin kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis. Dia pakai ayat juga. Cuman dia pakai ayatnya untuk hal-hal yang nggak sesuai sebenarnya konteksnya gitu kan. Mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak akan terantuk. Nah terus Yesus makanya balas lagi dengan ayat lagi. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, gitu kan. Nah yang terakhir, iblis bawa ke gunung yang tinggi, dia kasih semua kemegahan dunia. Baru yang tadi gue tanya ayat pertama, itu siapa yang ngomong? Itu adalah setan yang ngomong. Karena ini kemarin pernah dibikin penelitian, diuji coba lebih tepatnya di Facebook atau di Instagram, sosial media, orang post ayat ini. Terus kayak apa? Dia post, terus type amin kalau kamu percaya dengan ayat ini gitu kan. Terus banyak banget yang komen amin 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 gitu kan, biasa di Instagram kan gitu, kayak apa, share kalau kamu dapat berkat. Ini tapi kayak amin kalau kamu percaya dengan ayat ini. Terus habis itu ya orang karena kirain kayak ini Tuhan yang ngomong gitu kan, padahal ini sebenarnya setan yang ngomong gitu. Makanya habis itu Yesus bilang, enyahlah engkau iblis, karena engkau cuma bisa menyembah Tuhan aja, bukan menyembah setan gitu kan. Nah, tapi balik lagi yang tadi gue bilang, triknya setan berulang-ulang itu distortin, dia punya word-nya of God, terus habis itu ya silent community, dan kemudian action-nya kita itu menjadi identitas kita. Ini yang jujur paling tricky buat gue, karena kita itu sebenarnya mesti mengandalkan identitasnya itu berdasarkan daripada Tuhan, gitu kan. Kalau tadi setan punya cara seperti itu, Tuhan itu mengasih tahu identitasnya itu kita seperti apa sih? Identitasnya kita. Ini kita belajar dari Hakim-Hakim 6. Ini adalah seorang pahlawan di Perjanjian Lama namanya Gideon. Cuman ini dia belum jadi pahlawan, dia dipanggil dulu. Terus dibilang konteksnya Midian itu sama orang Israel lagi berperang waktu itu. Jadi ya bunuh-bunuhan lah. Gitu kan. Terus di ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon, ini orangnya, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan gandum agar tersembunyi bagi orang Midian. Yang menarik, gue kasih konteksnya lagi. Kalian tahu nggak sih mengirik gandum itu orang zaman dulu itu suka yang pakai beras gini. Terus habis itu butuh angin kan gitu supaya sekamnya itu keluar, dapat berasnya doang gitu kan. Jadi dia perlu di tempat gandum ini juga sama, kayak perlu di kirik gitu supaya sekamnya bisa keluar. Jadi dia butuh angin gitu sebenarnya. Cuman yang menarik, dia butuh angin, cuman dia cari tempatnya yang nggak ada angin. Di pemerasan anggur itu tempatnya itu tersembunyi gitu, kayak bahkan ada cekungannya di bawahnya, jadi dia kayak masuk ke dalam gitu. Alasannya kenapa? Agar tersembunyi dari orang Midian. Nah, kalau kalian baca ayat ini orang berani, pengecut, atau gimana? Kalau kita lihat ayat ini, sesimpel ini orang kayaknya penakut gitu kan, kayak dia menghindar daripada orang Midian gitu. Tapi yang menarik, next ayatnya, Tuhan bilang apa dia? Malaikat Tuhan menampakkan diri, dia bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Ini menarik banget, gue kayak, ini orang pengecut ayat sebelumnya. Tapi Tuhan ngomongnya dia kalian pahlawan yang gagah berani. Jadi yang gue belajarin, ini kalian bisa lihat over and over lagi di Bible. Patternnya Tuhan sama setan itu dari dulu selalu kayak gini. Tuhan punya God's word, itu yang akan menjadi identitas kalian. Tuhan bilang ke Gideon, kalian orang yang pahlawan yang gagah berani. Bukan karena dia udah gagah berani dulu, tapi karena Tuhan yang udah nyebutin dulu. Kalian menjadi anak Allah, bukan karena kalian udah berbuat A dan B dulu, tapi karena Tuhan udah menebus kalian dulu. Kalau setan dari dulu, kalau kalian mau sukses, oh kalian mesti kayak gini dong. Oh kalau kamu udah berhasil dalam pekerjaanmu, makanya kamu berhasil. Kalau perempuan, oh kalau kalian udah punya suami, kalian jadi perempuan yang tulen. Kalau cowok, kalian udah pekerjaannya oke dulu dan lain-lain, baru kalian itu adalah cowok yang sejati gitu kan. Semuanya adalah patternnya ketika kita melakukan sesuatu, itu identitas kita. Itu yang setan selalu mau kasih kita validasinya ke situ. Kalau Tuhan, dari dulu, kalian gak perlu lakuin apapun. Gue udah ucapin, gue tahu kalian ini sebenarnya apa. Dan itu yang gue mau buat kalian gitu. Bukan karena kalian udah melakukannya, tapi karena Tuhan yang ngomongin dulu. Jadi siapa diri kita? Gue akan remind lagi. Yesus bilang di Galatia 3 ayat 26, Paulus, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Bukan karena kita udah melakukannya, tapi karena iman. Dan gue bisa ngomongin satu hal, ini ayatnya kayak rasis gitu. Ngomongnya diskriminasi ke cewek kan. You are all sons of God gitu. Kenapa dia nggak ngomongnya you are all son and daughter of God gitu? Ya kan? Yang menarik pas gue baca, terus ternyata konteksnya kayak gini. Orang zaman dulu, Israel, itu kalau misalnya dia mau dapat hak waris, itu yang bisa dapat cuman cowok. Tapi zaman dulu memang culture-nya kayak gitu, cewek nggak dapat hak waris. Makanya Paulus bilang gini, di dalam Tuhan, kalian semua ini anak laki-lakinya Tuhan, karena kalian semua cewek dan cowok bisa dapat hak warisnya Tuhan. Bukan karena dia rasis kayak cuma buat cewek, cowok doang nih gitu kan. Tapi karena cewek pun kalian bisa dapat hak waris gitu. Makanya di sini dia menulisnya you are all sons of God through faith. Nah, next. Ini di Roma 5 ayat 8, but God show his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Jadi kita sudah ditebus, Tuhan itu udah menunjukkan kasihnya kepada kita bukan ketika kita udah jadi baik dulu, tapi ketika kita masih berdosa dan Yesus mati buat kita. Patternnya dari dulu muternya sama. Kalau gue mau sebutin janji-janji Tuhan soal kalian siapa, kalian anak Allah, kalian lebih dari pemenang, kalian apapun, semuanya itu ada di situ. Dan semuanya sama. Tuhan gak minta kalian udah melakukan dulu. Makanya keselamatan bukan karena kekuatan kalian, tapi karena kasih karunia Allah saja. Dan kita udah diselamatkan. Sedangkan setan itu selalu ngejudge-nya, kamu kan belum ngelakuin ini, belum pelayanan. Oh, belum percaya Tuhan dong, ya kan? Patternnya selalu sama. Yang jadi problem with fake it, until you make it adalah, gimana kalau you fake it terus, tapi nggak make it. Kalian mau achieve terus, tapi akhirnya nggak dapetin yang kalian mau, gitu kan? Problemnya apa? Akhirnya kalian biasanya kecewa sama Tuhan, ya kan? Tuhan kok gue nggak dapetin yang mau, gitu. Gue udah berusaha, gue udah fake it dan lain-lain, tapi kenapa nggak dapet? Ini gue dari seseorang yang terkenal, bukan pendeta, sadly. Ini dari Jim Carrey. Dia ada satu quote yang gue suka banget dari dulu. Dia bilang, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream. Jadi make it, supaya kalian bisa dapetin semuanya itu, so they can see that it's not the answer. Gue belum kaya kayak dia, jadi gue nggak bisa ngomong. Gue makanya quotes dari dia yang udah make it semuanya. Tapi dia bisa ngomong kayak gini gitu. Ini ada satu juga salah satu investor di Silicon Valley, dia ngomong gini, orang itu biasanya kejarnya wealth supaya dia bisa mendapatkan health, supaya dia bisa mendapatkan happiness. Tapi sebenarnya urutannya kebalik. Orang itu yang mestinya mereka pursue adalah happiness-nya dulu, supaya dapetin health-nya, nanti wealth-nya itu datang gitu. Sedangkan biasanya yang kita kejar itu kebalik, wealth, health, and happiness gitu. Nah itu dia, makanya kadang-kadang gue lebih seremnya,
Jangan sampai kalian fake it and didn't make it, atau bahkan kalian make it pun and kalian merasa kok gue make it ini tapi meaningless banget gitu. Ternyata bukan ini yang gue cari, apa gitu kan. Nah ini ngomongin soal happiness. Kemarin gue juga dengar intinya satu, Tuhan itu sebenarnya nggak pernah janjiin happiness di hidup manusia, which is social media selalu ngomongin gue mau healing buat happiness dan lain. Yang Tuhan janjiin di Yohanes 16 ayat 33 apa? Semua itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan gak pernah bilang kamu akan happiness, healing terus gitu kan. Di sini dia bilang Tuhan, kamu akan menderita penganiayaan, bahkan sakit-sakitan atau apa, kesulitan. Cuman Tuhan gak bilang kamu akan happy-happy terus gitu kan. Yang Tuhan akan bilang cuma satu, gue menyertai kamu, makanya kamu akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu sesuatu yang bahkan dunia ini gak bisa kasih. Karena kalau happiness ya mungkin at one point kalian bisa happy, liburan atau apa, habis itu hilang lagi. Tapi peace itu sesuatu yang cuma Tuhan yang bisa kasih gitu kan. Nah, ini yang action plan-nya terakhir adalah gimana caranya kita bisa secure di identitas terhadap Tuhan gitu. Ini yang jujur sampai sekarang, makanya yang tadi gue bilang di awal, ini sendiri masih learning process buat gue. Karena yang tadi gue bilang ini very ideal dan susah banget gitu kadang-kadang ngejudge hati kita kayak oh gue jujur very ambitious dan kadang-kadang pengen achieve ini, pengen achieve itu. Tapi kalau tadi yang gue bilang nggak make it atau apa gimana, gue masih bisa berserah ke Tuhan atau enggak gitu kan. Balik lagi, sebenarnya kita balik aja dari setan punya trik itu gimana gitu kan. Devil's tricks adalah distort God word. Tuhan punya ngomongan apa dibelok-belokin atau dipakai dengan tidak sesuai. Community yang silent dan identitas kita berdasarkan action. Kalau kita mau secure di dalam Tuhan, tadi yang kayak Daniel juga sempat sharing, itu action plan-nya adalah kita pertama mesti learn God's words dulu. Jangan sampai tadi setan bilang, Tuhan tadi ngomong apa? Kayak gini kan? Enggak lah, salah inget lu gitu kan. Kalau kalian nggak tahu Tuhan ngomongnya apa sendiri, kalian nggak bisa balas setannya. Oh, Tuhan ngomongnya kayak gini ya. Yaudahlah gue ikutin. Padahal ternyata setannya belokin gitu kan. Setan ngomong dari dulu itu semuanya kalau kalian lihat Adam dan Hawa terus ke Yesus, setan ngomongnya pakai ayat semua gitu kan. Bukan berarti dia nggak pakai ayat gitu, bukan ngomong asal dari mana. Tapi dia tes makanya apakah kita tahu Tuhan punya words atau enggak ke Adam dan Hawa. Kemudian yang kedua, kalau Adam tadi diam aja nggak rebuke si Eve gitu kan pas dia lagi dicobain setan. Hopefully kita bisa punya di sini komunitas yang build one another. Kalau ada yang salah, oh gue kayaknya diinfoin orang, gue baca di sosial media kayak gini, bisa diingetin, oh ini bukan Tuhan lo yang ngomong. Ini beneran dari Tuhan atau enggak? Dan yang tadi, identitas kita itu mesti berpacu kepada Tuhan punya janji. Oh, gue belum berhasil. Tadi yang gue masih on progress. Tapi Tuhan ngomong apa? Gue ini anak-anaknya Tuhan, gue udah ditebus. Tuhan akan memberikan gue damai sejahtera. Masalahnya kalau kita yang pertama aja kita nggak tahu words-nya Tuhan, gimana kita bisa pegang terus gitu kan? Ini langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan ini gue mikir banget sih ya, maksudnya di dunia ini kita ngejar yang tadi 4 hal itu, money, fame, power, apa lagi ya, satu lagi, ya itu semuanya akan hilang gitu kan. Tapi cuman kata-katanya Tuhan itu yang selamanya nggak akan berubah. Gue kadang-kadang kepikirannya, maksudnya kayak tadi kita tahun baru, kadang-kadang kita ngejar semuanya hal itu. Gue ada temen yang masih umurnya di bawah gue masih muda juga, umur 32. Temen gue, kenalan gue ini umurnya dia 93, baru mau 30. Dia pas tanggal 31 Desember kemarin kecelakaan meninggal gitu kan. Sendiri gitu di jalan tol. Jadi kayak nggak lewat tahun baru gitu kan. Terus gue juga kadang-kadang mikir gitu, langit dan bumi akan berlalu. Kalian tahu nggak sih siapa namanya orang tuanya kakek dan nenek kalian? Mungkin kalian udah nggak ada yang tahu gitu kan siapa gitu. Maksudnya hidup manusia itu sebegitu rapuhnya gitu. Kalian nanti cucunya kalian mungkin udah nggak tahu namanya kalian siapa gitu kan. Atau cicitnya kalian udah nggak tahu namanya kalian siapa. Terus kita ngejar semua hal ini yang fana, tadi money, power, fame, dan lain gitu yang kita kejar. Dan akhirnya kita kecewa dan lain.
There is something more than that gitu kan. Ini gue nggak tahu tante ini siapa. Gue pinjem. Coba yang gue mau kasih lihat itu di sebelahnya sebenarnya jangkarnya. Jadi ya, uh, ini mau kasih lihat aja ini, makanya kenapa gue cari yang ada tante-tantenya ini, mau kasih lihat ini kalau jangkarnya gede banget gitu kan. Uh, Jangkarnya ini maksudnya itu dia sih. Kalau kita bergantung berjangkar kepada sesuatu yang fana, itu kayak jangkar ini kan nyeret pasir terus gitu kan. Dia akan keseret kemana kemari. Tapi kalau dia bergantung kepada sesuatu yang kuat, batu karang yang teguh, itu baru dia nggak akan goyang kemana-mana. Ombak bisa kenceng dan lain. Makin gede kapalnya, makin gede jangkarnya juga, makanya kayak gini kan. Dan jadinya ketika angin itu goyang, dunia bisa ngomong apapun. Bisa ngomong, kalian bisa pilih identitas kalian sendiri apa. Oh, kalau kalian belum sukses, belum kelihatan ada mobil mewah, kalian belum berhasil. Atau apa gitu. Kalian mau pilih identitas itu ke kalian, atau kalian mau pilih yang Tuhan janjiin ke kalian aja gitu. Ini yang Paulus sampai satu kali kita bisa, dan hopefully gue sendiri berdoa ke diri gue dan ke kalian semua bisa ngomong kayak gini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi itu dia. Kita ini mau fokusnya kemana? Ke Tuhan? Atau ke appealing ke dunia? Menurut dunia, kalian itu akan berhasil seperti ini. Kalau kalian perempuan gak punya anak, berarti kalian gak berhasil. Bukan itu identitasnya, karena itu setan lagi. Kalau kamu punya anak, baru kamu berhasil. Kalau kamu udah bisa punya pekerjaan yang bagus, patternnya balik lagi gitu kan. Itu yang kita mesti remind terus. Easy choice, hard life. Hard choice, easy life. Ini gue dapet quotes-nya, gue suka. Masih ya. Kalau kita mau hidup yang gampang, kita pengen appeal ke dunia dan lain, ya udah, do the easy life aja, easy choice gitu. And mungkin ya, tapi nantinya ujungnya akan jadi hard gitu kan. Kita sibuk jadinya keep up with the Kardashian and the Jonases gitu kan. And everybody, jadi kita mesti keep up terus karena dunia nggak akan habis-habis. Oh, kalian udah punya ini ya? Gue ngomong sama yang udah married, udah punya dulu belum married. Oh, kapan married? Udah married. Kapan punya anak? Punya anak 1. Kapan anak kedua? Gitu kan. Paling simpel, nggak habis-habis. Uang. Oh, kalian udah punya 1M, 10M gimana? 100M gimana? 1 triliun gimana? Oh, belum unicorn ya saatnya gitu kan. Semuanya nggak habis-habis gitu kan. Kalau sama dunia kita sibuk ngejar itu terus gitu. Yang endingnya nggak akan selesai. Nah, gue pengen kita action plan yang terakhir. Gue udah selesai. Ini gue pengen kita tadi udah tahu kita punya current ini gimana. Kita pengen 5 tahun, 10 tahun jangka panjangnya kita seperti apa. Gue pengen kita tahun ini set 2 hal aja gitu. Apa sih yang kalian pengen di dalam kehidupan kalian related to Tuhan gitu. Apa yang Tuhan udah janjikan ke dalam kehidupan kalian. Bukan soal yang kalian lihat dari orang lain, ngomongin kalian mesti seperti apa, tapi kalau dari Tuhan itu seperti apa aja, ngomong ke kalian itu gimana. Jadi tadi boleh buka lagi handphonenya. And gue mungkin bisa kasih kisi-kisi trik dulu. Gue baca di buku Atomic Habit. This is really good books. Dia bilang kayak gini, kalau kalian set goals 1 tahun, tadi resolution, itu better jangan, misalnya ya, kalian pengen baca Alkitab dalam setahun. Kalian jangan set goalsnya itu, gue pengen baca Alkitab setahun. Alkitab itu dalam setahun. Better goals adalah make it into bite piece, kayak atomic, jadi kayak kecil-kecil. Contohnya, gue pengen baca Alkitab 5 menit sehari, 10 menit sehari, atau 1 pasal sehari. Itu lebih better daripada bikin, gue pengen 1 ayat 1 dalam setahun gitu. Kenapa? Secara psikologi, kalau kalian pengen baca Alkitab, selesaiin Alkitab dalam setahun, kalian baca hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Wah, kejadian aja gak habis-habis nih. Ini setahun masih berapa buku lagi? 64 buku, 65 buku lagi. Ya udah deh, capek deh gitu kan. Sedangkan kalau psikologinya, kalau kalian bite piece, gue 5 menit atau 1 pasal dalam sehari. Kalian hari ini baca 1 pasal, oke, gue udah achieve 1 pasal. Besok gue achieve.
Kalau di otaknya itu ibaratnya ada endorfinnya gitu, kayak oke, gue udah menang satu goals dulu kecil, gue ke next goals kecil lagi. Sedangkan daripada kalian goalsnya terlalu besar, kalian mau lompatnya jauhnya susah, jadi akhirnya malah kalian, wah gue nggak achieve, udah deh menyerah deh sama goalsnya. Mau baca buku, atau misalnya kalian, oh gue masih mau manage gue punya anger. Kalau nggak gimana tiap hari gue bisa ada satu hal yang gue syukurin aja, gue mesti nemuin. Misalnya kayak gitu. Instead of, oh gue mesti ada sesuatu yang gue manage emotion gue, gitu kan. Nah gue pengen kalian ada 2 aja yang kalian tulis untuk tahun 2024 ini related to God's punya promise ke kalian gitu. Apa yang kalian pengen di dalam kehidupan kalian. Dan kita coba dicatat dulu, gue akan kasih ke kalian waktu 2 menit. Dari sekarang ini nanti abis ini kita akan nyanyi satu lagu dan kita komit untuk ini ya. Oke, 2 menit dari sekarang, silahkan. Satu menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, 10 detik lagi ya. Pemain musik mungkin bisa naik ke atas juga ya. Oke, kalian udah tulis semua. Kenapa gue suka doing activities kayak gini, karena kita udah terlalu sering, I think, dengan Google, internet, social media, kita bisa dengar banyak banget ayat, bisa banyak dengar kalian pendeta khotbah di luar sana gitu kan. Dan tapi ya udah cuman berhenti sampai di situ doang, udah tahu doang gitu kan. And I hope di sini kalian bisa commit ke Tuhan, bukan ke siapapun di sini. It's between you and God about what do you want gitu kan in your life. Kalian masih mau kayak Paulus bilang, appeal ke dunia, mau menyenangkan atau mencari apa yang dunia mau ke diri kalian, atau kalian mau menyenangkannya Tuhan aja gitu kan. Dan yang kayak gue bilang ini gak gampang, karena gue sendiri masih struggle with that. Ini sesuatu yang kita mesti jalanin setiap hari supaya kita bisa on progress lah gitu kan. Dan ini semuanya soal hati sih, bukan soal apa yang kalian lakukan. Balik lagi, kalau kalian cuman mengukur action, itu semua setan yang ngomong gitu kan. Oh kalian actionnya gini. Kalau dari Tuhan itu semuanya dari hatinya dulu. Walaupun at the end buahnya itu akan kelihatan, tapi posisi hatinya kalian dulu gitu kan. Gue pengen kita semua di sini bangkit berdiri. Kalian udah tulis tadi semuanya. Kita akan nyanyi satu lagu. And let this song be a prayer juga. Dan komitmen apa yang tadi kalian udah tulis menjadi komitmen di dalam kehidupan kalian juga ya.